Setiap kali ku tahu kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that it's true, ain't nobody else. I am crazy for you, it's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you, you know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you, it's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Tak lagi ku mencari, yang aku rindu ada di sini. Tak lagi aku sendiri, wajahmu terlukis di hati. Engkau matahariku, kau sinar pagi, sinar malamku. Hati yang dulu biru, kini tertawa karenamu. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that it's true, ain't nobody else. I am crazy for you, it's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you, you know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you, it's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Know that it's true, it's all about you. You make me going crazy, you make me going crazy. Know that it's true, it's all about you. You make me going crazy, you make me go crazy. Ain't nobody else. I am crazy for you, it's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you, you know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you, it's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Sip. Orang Gianyar ya. Ini apa, Pak? Pasar. Oh, pasar Gianyar. Ya. Tuh, pasar. Ya. Oh, kayak ini kayak kantor gubernur. Memang semua sekarang pasar di Bali begitu, Pak. Supaya Bantuan unik ya. dari Provinsi Bali. Supaya unik ini. Khas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rawuh, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat hoki, dapat keberuntungan, kesuksesan, dan keinginan tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini, tahun 2025, sehingga nanti pas tahun baru 2026 ya, tidak sendirian. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang sejahtera, tentram ya, yang bisa menafkahi diri kita, keluarga kita, dan juga bisa menggerakkan ekonomi negara pemirsa. Mudah-mudahan saja dapat pekerjaan di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini menjadi tahun-tahun terbaik, tahun-tahun keberkahan kita semua, dan juga tahun-tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita tetap semangat membangun bangsa dan negara ini pemirsa. Mudah-mudahan dengan semangat kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, bisa membangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih baik, negara besar, negara yang bisa mensejahterakan, mententramkan bangsa sendiri, bahkan mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Memimpin Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membangun bangsa ini ke arah bangsa yang seperti Macan Asia pemirsa ya. Yang namanya Macan Asia akan menggaungkannya dunia pemirsa. Bukan saja mensejahterakan dan mententramkan bangsa sendiri, tetapi insya Allah akan mendamaikan dunia pemirsa. Ya, yang namanya Macan Asia akan global pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan Presiden Macan Asia yang akan membangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang Macan Asia pemirsa. Bukan macan tidur lagi ya, tetapi macan yang terbangun dari tidurnya pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita ikut sumbangsi kepada bangsa dan negara ini. Bagi saudara yang mempunyai keahlian, kemampuan, karya yang terbaik, yang berguna bagi bangsa dan negara, maka keluarkanlah ya. Maka buatlah karya yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, yang berguna bagi bangsa dan negara ini, yang berguna bagi masyarakat banyak, yang berguna bagi seluruh warga Indonesia, bahkan dunia pemirsa. Bagi saudara yang mampu membuat pesawat, ya buatlah pesawat pemirsa untuk bangsa dan negara ini. Apapun keahlian saudara, yang penting bisa berguna bagi bangsa dan negara ini ya.
Itulah modal kita dalam membangun bangsa dan negara ini, pemirsa. Bagi saudara yang tak punya karya, tak punya kemampuan, ya, yang penting saudara tidak jadi hama, pemirsa. Apaan tuh, Mang? Memang tak bosan-bosan ya bilang hama, ya. Hama di sini yang merusak, yang merugikan orang lain, yang berbuat jahat kepada orang lain, yang berbuat kriminal, yang menghambat pembangunan, yang merusak pembangunan, bahkan juga yang meruntuhkan pembangunan, pemirsa. Waduh, kalau pembangunannya runtuh, bangsa kita pun bisa runtuh, pemirsa. Ingatlah bangsa-bangsa di dunia, ada yang bangsa yang besar, ya, sekelas Uni Soviet. Bagi saudara yang belum tahu Uni Soviet, ya, insya Allah saudara pasti tahu tentang negara Uni Soviet, ya, yang sekarang menjadi pecahannya Rusia, Ukraina, ya, dan 15 negara lain. Dulu pernah ada, ya, negara Uni Soviet yang ditakuti oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, pemirsa. Waduh. Karena negara ini mempunyai nuklir yang banyak, ya, tentara yang kuat, senjata militer yang tangguh, pemirsa. Bahkan luas wilayahnya juga hampir sepertiga dunia, pemirsa. Waduh. Namun dengan keperkasaan dan kebesaran negara Uni Soviet tiba-tiba runtuh, pemirsa. Waduh, bukan karena diserang oleh nuklir, bukan diserang oleh negara Amerika, ya, atau dibom nuklir. Waduh, tetapi runtuh dengan sendirinya, pemirsa. Waduh, kok bisa? Ya, ternyata runtuh dengan sendirinya akibat hama, pemirsa. Tanggal 26 Desember 1991 Uni Soviet runtuh, pemirsa. Waduh, runtuh karena ada hama di dalamnya, ya, hama yang menghambat pembangunan, hama yang berkhianat, hama yang koruptor. Waduh, macam-macam hama lah, ya. Dengan adanya hama, ya, otomatis kan negara sebesar Uni Soviet pun bisa runtuh, pemirsa. Banyak lagi contoh negara-negara lain, ya, seperti POC, perusahaan dagang Hindia Belanda pun bangkrut, pemirsa, karena di dalamnya pegawainya hama, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, sebesar apapun negara kita, sekuat militer apapun negara kita, kalau bangsanya jadi hama, waduh, bisa runtuh negara kita, pemirsa. Ya, setangguh-tangguhnya kusen jendela, ya, kayu kusen jendela, kalau di dalamnya ada hama rayap, waduh, lambat laun akan runtuh, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu dengan meneruskan pembangunan dan kemerdekaan negara ini, ya, dengan karya kita, dengan inovasi kita, ya, dengan ilmu kita, dan juga untuk tidak jadi hama, ya. Apapun kemampuan kita, apapun karya kita, kita tidak punya karya, tidak punya kemampuan, minimal tidak jadi hama, pemirsa. Supaya pembangunan negara kita makin maju menjadi negara superpower dan macan Asia. Supaya arwah para pahlawan zaman dulu tersenyum, pemirsa, ya, tersenyum manis, ya, dimana beliau berjuang, rela berkorban untuk negara dan kemerdekaan Indonesia. Toh anak cucunya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, pemirsa. Bangsa yang diharapkan oleh cita-cita para pahlawan zaman dulu, pemirsa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat menonton kapanpun saudara menonton, pemirsa. Waduh, saudara menontonnya pagi hari, selamat pagi. Saudara menontonnya siang, memang ucapkan selamat siang, ya. Saudara menontonnya ketika sahur, selamat sahur. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-64 Mamang masih melanjutkan perjalanan epik, le, ubur-ubur ikan lele. Perjalanan epik ke tanah Dewata belum berakhir, le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele. Mamang baru, ya, keluar dari desa Penglipuran, desa tercantik-cantikku, le. Waduh. Ya, baru berangkat dari desa Penglipuran. Ubur-ubur ikan lele. Kira-kira Mamang mau kemana lagi, le? Waduh. Ubur-ubur ikan lele. Saudara pasti penasaran? Kalau penasaran, ya, tonton terus channel Mamang sampai tamat, ya. Insya Allah akan menemukan jawabannya, le.
Oke pemirsa yang berbahagia, sore hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, jam 5 sore lah. Karena jam 5 sore di Bali pada saat itu terang benderang seperti pukul 4 pemirsa ya. Karena dengan Jawa itu dekat ya, berbeda 1 jam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang harus meninggalkan desa Penglipuran, waduh, untuk berangkat dan harus pindah pulau lagi. Waduh, kemana nih Mang? Mamang akan pindah pulau ya, harus pindah pulau ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, karena rencana Mamang akan pindah pulau, akhirnya Mamang meninggalkan desa Penglipuran. Alhamdulillah ya, Mamang masih dijemput dan diantar oleh Pak Made ya. Pak Made driver taksi online. Waduh, kebetulan memang janjian ya. Kalau seandainya Mamang akan tidur di sini ya, di desa Penglipuran, Mamang pun akan memberitahu Pak Made ya. Kebetulan Pak Made beritahu apakah mau tidur di desa Penglipuran atau mau jalan nih. Kebetulan memang keidean untuk meninggalkan desa Penglipuran. Akhirnya Pak Made pun menunggu sampai sore pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kali ini Mamang akan pergi ke suatu tempat ya, yang jelas tempatnya ya pindah pulau pemirsa. Waduh. Nah kebetulan setelah keluar dari desa Penglipuran, Mamang pun melewati beberapa tempat di Kabupaten Bangli pemirsa. Salah satu tempatnya adalah alun-alun Mudita pemirsa ya, alun-alun pahlawan kita Pak Mudita, Kapten Mudita. Memang sudah bahas tentang Kapten Pak Mudita ya di episode sebelumnya pemirsa ya. Kalau nggak salah episode keberapa ya, memang lupa lagi, ke 56 kalau nggak salah. Nah ternyata jalan menuju ke suatu tempat tersebut ya, ternyata jalannya menurun pemirsa. Memang Kabupaten Bangli ini ya konturnya mirip dengan Lembang kalau di Jawa Barat ya, mirip dengan puncak pemirsa. Jadi konturnya menanjak. Nah ketika pulang dari Penglipuran itu menurun pemirsa. Sampai akhirnya Mamang sudah sampai di Kabupaten Gianyar pemirsa. Alun-alun Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ya, tetanggaan dengan Kabupaten Bangli pemirsa. Sore hari Mamang sudah sampai di alun-alun Kabupaten Gianyar pemirsa, salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Nah kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali ini unik ya. Kabupaten ini katanya bekas kerajaan-kerajaan Bali zaman dulu pemirsa. Jadi kerajaan-kerajaan Bali ya sebelum dijajah oleh Belanda itu terdiri dari banyak kerajaan yang wilayahnya kelak menjadi kabupaten. Seperti Kabupaten Bangli bekas kerajaan Bangli, Kabupaten Gianyar bekas Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar bekas kerajaan Gianyar, Kabupaten Badung bekas kerajaan Badung pemirsa. Nah Mamang sudah berada di alun-alun kerajaan Gianyar ya, alun-alun Kabupaten Gianyar dekat dengan kantor Bupati Gianyar pemirsa, dan melewati juga pasar Gianyar pemirsa, dan juga melewati istana kerajaan Gianyar pemirsa. Waduh, salah satu kerajaan terkaya di Bali pemirsa. Waduh ya, kalau saudara mencari di Google kerajaan mana yang terkaya di antara kerajaan-kerajaan Bali, ternyata yang paling kaya adalah kerajaan Gianyar pemirsa. Kekayaannya luar biasa pemirsa. Ada salah satu tempat di Kabupaten Gianyar atau kerajaan Gianyar yang mirip-mirip dengan Penglipuran, yaitu daerah Ubud pemirsa. Ya kalau daerah Ubud ya itu bukan konturnya gunung, tetapi konturnya adalah persawahan pemirsa. Dan ini menjadi surga tersembunyi yang kedua pemirsa. Waduh, surga tersembunyi selain desa Penglipuran pemirsa. Bahkan Walter Spies ya, seorang Jerman yang mencintai Bali ya, itu tinggal di Ubud pemirsa sampai memfilmkan Ubud. Nah setelah memfilmkan Ubud lalu disebarkan ke Hollywood pemirsa, disebarkan ke Eropa. Akhirnya tahun 1930 seluruh dunia tahu bahwa ada pulau terindah tercantik-cantikku, yaitu Pulau Bali berkat Walter Spies. Memang sudah bahas ya tentang Walter Spies yang pencipta tari kecak pemirsa. Episode berapa tuh? Memang lupa lagi lah, episode 17 kalau nggak salah ya. Oke pemirsa yang berbahagia ya,
Ketika berada di Kabupaten Gianyar ya, suasananya benar-benar indah, beautiful, banyak arsitektur yang unik pemirsa. Salah satunya adalah pasar pemirsa. Pasar kalau di Jawa Barat ya seperti pasar, minimal seperti mall pemirsa. Tetapi di sini gedung pasar ini mirip dengan gedung dewan pemirsa. Aduh, mirip dengan kantor gubernur pemirsa. Waduh, atau kantor bupati pemirsa. Waduh, memang kira ini kantor bupati atau kantor gubernur pemirsa. Ternyata ini adalah pasar Gianyar pemirsa. Waduh, kalau pasarnya mirip kantor gubernur ya atau kantor bupati, waduh, kayaknya berbelanja di pasar Gianyar pun ya tertarik pemirsa. Dan juga banyak arsitektur yang unik-unik di Kabupaten Gianyar. Bahkan ada salah satu pasar yang unik di Kabupaten Gianyar yang sejak zaman Bali kuno, yaitu Pasar Sukowati pemirsa. Namun memang tak melewati Pasar Sukowati pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat pun pasar-pasarnya mirip dengan yang ada di Kabupaten Gianyar ini pemirsa. Waduh, ya gedung-gedungnya mirip dengan gedung dewan padahal isinya pasar pemirsa. Ya kebayang ya kalau gedungnya mirip gedung sate tapi isinya pasar pemirsa. Dengan bersih ya, dengan aman, ramah tamah, mirip dengan semboyan Sabta Pesona Bali pemirsa. Sabta Pesona ya, 7 pesona ya, kalau ingin berpesona itu 7 pemirsa. Yang pertama adalah aman, kedua tertib, yang ketiga bersih, yang keempat ramah tamah, yang kelima sejuk ya, yang keenam indah, dan yang ketujuh punya kenangan pemirsa. Waduh, oleh karena itu Sabta Pesona ini ya ditanamkan di Tanah Dewata sehingga Tanah Dewata benar-benar indah dan surga pemirsa. Memang sudah bahas tentang Sabta Pesona Bali di episode yang kemarin pemirsa 63. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Aing Haji Udin ya, Kang Deddy Mulyadi ya, bisa membangun Jawa Barat menjadi istimewa. Kalau Jawa Barat sudah menjadi istimewa dengan gedung-gedungnya yang unik ya, penuh kenangan yang sesuai dengan Sabta Pesona, di mana pasarnya unik, bersih ya, indah, sejuk, tidak ada polusi, tidak ada sampah, dan juga tidak ada hama-hama pemirsa, dan tertib. Insya Allah yang datang itu bukan saja warga lokal pemirsa ke pasar tersebut ya, yang datang itu bukan warga lokal tetapi juga mancanegara bahkan luar angkasa pemirsa. Begitu juga dengan desa-desa atau tempat-tempat baik di kota maupun desa di Jawa Barat. Kalau seandainya menerapkan Sabta Pesona ya, semua poinnya ada, salah satunya adalah aman dari hama-hama. Insya Allah Jawa Barat menjadi istimewa pemirsa. Banyak yang berkunjung bahkan ke pelosok-pelosok pemirsa. Karena memang sejatinya di seluruh Nusantara ini wilayahnya sangat indah-indah pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke ini wilayah desa atau perkotaannya sangat-sangat indah ya. Alamnya indah, bahkan budayanya juga indah ya. Cuman kita harus menata bahwa tempat yang indah ini supaya bisa menjadikan destinasi wisata pemirsa. Kalau kita belajar dari Bali, dari Tanah Dewata, ya memang dapatkan ternyata di Tanah Dewata menerapkan Sabta Pesona pemirsa. Waduh. Belajar dari Desa Penglipuran dan juga daerah sekitarnya termasuk di Kabupaten Gianyar ini, ternyata memang ya Sabta Pesona di sini diterapkan pemirsa. Yang penting aman, tertib, indah, sejuk. Wah, ini kota Gianyar ini meskipun banyak kendaraan tapi sejuk pemirsa. Begitu juga kalau seandainya di daerah lain diterapkan seperti ini, insya Allah akan menjadikan tempat wisata yang indah. Kebayang kalau dari Sabang sampai Merauke ya, tempat-tempatnya benar-benar surga pemirsa. Waduh, mungkin wisatawan seluruh dunia akan tamplok ya ke Indonesia ini pemirsa. Waduh, akan menambah-nambah cuan pemirsa. Ya insya Allah kalau menambah cuan ya, warga negara Indonesia tak usah bayar pajak pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, saking terpesonanya, indahnya Tanah Dewata sejak zaman dulu, ada seorang bule
ya berkebangsaan Peking ya. Kalau ingat Peking ya, kalau di tanah Mamang di Jawa Barat itu bobotoh Persib pemirsa. Ternyata Peking ini berasal dari Eropa pemirsa. Waduh, salah satu bangsa yang ada di Eropa. Nah, ternyata ada seorang kebangsaan Peking yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan bangsa Peking ini ya menyebabkan Indonesia diakui secara internasional. Bahkan negara tetangga Australia mau mengakui Indonesia pemirsa. Padahal kan Australia dekat sekali dengan Belanda saat itu. Waduh. Ya, beliau adalah seorang wanita berkebangsaan Peking. Ketika menonton Hollywood di Amerika tahun 1930 dengan filmnya yang berjudul The Last Paradise Bali ya, yang diciptakan oleh Walter Spies, kebangsaan Jerman yang tinggal di Bali, membuat film sehingga filmnya tersebar ke Eropa dan Amerika. Nah, wanita Peking ini tertarik pemirsa dengan Bali. Waduh. Dan akhirnya beliau rela datang ke Tanah Dewata. Ketika sampai di Tanah Dewata ya, beliau ternyata pada masa era kemerdekaan Indonesia berjuang demi bangsa dan negara kita pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan bahas tentang seorang wanita Peking yang ikut berjasa ya, dan bahkan menjadi pahlawan pemirsa bagi bangsa Indonesia. Mungkin saudara sudah tahu ya namanya. Bagi saudara yang sudah tahu dan membosankan melihat dan menonton channel Mamang, ya skip aja ya, simple. Tapi bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode yang ke-64 tentang wanita Peking ini, saudara boleh jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Dan siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi seorang gubernur pemirsa, menjadi seorang pahlawan, menjadi orang yang kaya, makmur, termakmur di negeri ini, melebihi bos pagar laut pemirsa, melebihi 9 naga pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, siapapun yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa semoga saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang tersukses, terkaya, termakmur, melebihi ya 9 naga pemirsa. Mamang hanya berdoa, siapa tahu doa Mamang dikabulkan. Amin. Dikutip dari tirto.id dengan judul artikel Ketut Tantri, pejuang Republik yang menggugat dari Surabaya. Aku hanya ombak kecil di tengah alun banjir semangat kemerdekaan. Kontributor Ali Jainal, terbit 7 Maret 2023 dan diperbaharui 8 Maret 2023. Lahir dari jiwa petualangan Peking pemirsa. Waduh. Manix, salah satu nama samaran Ketut Tantri, merujuk pada suku bangsa di Pulau Man, pulau di lautan Irlandia, tanah leluhur Ketut Tantri. Meski lahir dengan nama Muriel Stuart Walker pada tanggal 19 Februari 1898 dan tercatat di Glasgow, Skotlandia, Tantri enggan mengakui dirinya sebagai orang Skotlandia. Bagi saudara yang belum tahu, Skotlandia ini sekarang bagian dari Britania ya, sebelah utaranya London pemirsa ya. Nah, di Skotlandia ini salah satu sukunya itu suku Peking yang tersebar antara Skandinavia, Norwegia, Irlandia, Finlandia, Swedia ya, Denmark ya, dan juga Skotlandia pemirsa, Islandia, Greenland. Jadi selain Celtic juga ada suku lain yaitu Peking pemirsa. Dalam memoir romannya Revolusi di Nusa Damai tahun 1160, ia bangga akan darah leluhurnya sebagai bagian dari bangsa perompak Peking ketika menyerbu Pulau Man sekitar abad ke-13. Nah, bagi saudara yang belum tahu Pulau Man ya, Man ini dekat sekali dengan Skotlandia. Bahkan ada benderanya pemirsa. Benderanya mirip dengan bendera cap kaki 3 pemirsa. Mamang akan tampilkan di layar kaca pemirsa. Waduh. Dan itu adalah leluhur Ketut Tantri pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kok orang Peking namanya Ketut Tantri pemirsa? Ini mirip-mirip
nama Bali pemirsa. Bagi saudara yang penasaran ya ikuti channel ya sampai tamat episode kali ini. Nah, sebab itulah ia dan keluarganya kadang percaya akan tahayul dan hal-hal gaib, karena itu adalah leluhur orang Viking. Jadi orang Viking ini suka berlayar ya, perompak ya, pelaut, ulung, bahkan konon katanya bisa berlayar ke Amerika pemirsa, ke benua Amerika sebelum kedatangan Columbus. Columbus datang 1492. Nah, orang Viking ini sudah sampai ke benua Amerika sekitar abad ke-13, yang konon katanya orang Viking pertama ke Amerika yaitu Erik Merah pemirsa, Erik the Red. Beliau adalah orang Viking yang jiwa petualangan. Selain petualangan juga perompak pemirsa. Waduh, orang Viking ini kalau mendarat di Inggris atau di sekitar Eropa Utara ya itu suka merompak pemirsa ya, bikin onar pemirsa. Tapi meskipun demikian, positifnya orang Viking ini jiwa petualangan ya, tak takut ombak besar, ombak ganas laut utara pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, ya darah petualangan itu mengalir ke Ketut Tantri pemirsa. Jiwa petualangan Viking juga membulatkan tekadnya untuk memilih Bali sebagai tempat impiannya, menyalurkan kegemaran melukis ditemani pemandangan alam Bali nan eksotis. Ayahnya seorang arkeolog, dikabarkan pergi ke daratan Afrika saat ia masih dalam kandungan. Ayahnya meninggal ketika malaria melanda di wilayah itu, membuat ibunya menikah lagi ya dengan orang Skotlandia. Setelah Perang Dunia Pertama, ia dan ibunya pindah ke Hollywood, Amerika Serikat. Sementara ayah tirinya dikabarkan tewas saat perang terjadi. Di Amerika Serikat, Tantri menempuh pendidikan, lantas bekerja sebagai jurnalis untuk majalah Inggris. Ia banyak menulis artikel mengenai kritik film dan kesenian. Adaptasi dengan budaya setempat membuat ia dan ibunya merasa nyaman dibanding harus tinggal di Skotlandia. Pada suatu hari di tahun 1932, Ketut Tantri sedang boring-boringnya pemirsa ya, sedang jenuh-jenuhnya. Akhirnya karena jenuh ingin mengunjungi bioskop di Hollywood untuk menonton film dokumenter pemirsa. Waduh. Nah, tahun 1932 ya Ketut Tantri menonton film dokumenter di bioskop Hollywood Boulevard dengan judul filmnya adalah Bali The Last Paradise ya, yang disutradarai oleh James Fitzpatrick yang berdasarkan adaptasi dari Walter Spies. Waduh. Dari situ ia mulai tertarik untuk mengunjungi Bali pemirsa. Waduh, gara-gara film itu ya tertarik untuk mengunjungi Bali pemirsa. Meskipun layar pada saat itu ya filmnya berwarna hitam putih pemirsa. Meskipun hitam putih, Bali terlihat eksotis pemirsa, hingga menggugah orang Viking tersebut datang ke tanah dewata pemirsa. Waduh. Saat itu ku kenali tempat yang selalu kuidamkan, tulis dalam memoarnya yang ditulis oleh Ketut Tantri yang memang kutip dari tirto.id. Jadi saat ku kenali tempat yang selalu kuidamkan, karena sudah melihat Bali ya di layar lebar ya dengan filmnya hitam putih, Ketut Tantri tergugah pemirsa. Akhirnya Ketut Tantri pun menginginkan tempat tersebut pemirsa. Waduh. Mengetahui bahwa Ketut Tantri akan singgah dan pergi menuju tempat tersebut yaitu tanah dewata alias Bali, ibunya sempat menolak dan menyamakan tabiat dengan ayahnya ya, sebagai orang yang gemar berpetualang untuk menemukan bangsa-bangsa yang aneh. Memang Ketut Tantri ini ayahnya adalah seorang arkeolog ya, yang konon katanya pergi ke Afrika dan tak pulang-pulang pemirsa. Waduh, konon dikabarkan meninggal di Afrika pemirsa. Akhirnya karena jiwa pertualangan dari ayahnya yang pergi ke Afrika ya, ibunya merasa khawatir kalau Ketut Tantri pergi ke Bali, karena memang saat itu Bali ya meskipun indah tapi belum warga dunia itu belum sepenuhnya mengetahui ya bagaimana Bali ini aman atau tidak pemirsa. Jangan-jangan liar seperti di Afrika pemirsa. Waduh. Karena memang baru diperkenalkan ya bahwa Bali ini adalah tempat yang indah. Tapi meskipun diperkenalkan ya orang masih ragu-ragu apakah Bali ini adalah tempat yang indah
aman atau mungkin tempat yang liar pemirsa, seperti mirip-mirip di Afrika. Konon ayahnya yang pergi ke Afrika untuk meneliti bangsa-bangsa di Afrika itu tak pulang-pulang dan dikabarkan meninggal di Afrika pemirsa. Oleh karena itu ibunya pun mengkhawatirkan Ketut Tantri yang pergi ke Bali. Takutnya tak pulang lagi dan takutnya ya seperti ayahnya pemirsa. Namun dengan tekad yang kuat akhirnya Ketut Tantri pun berangkat pemirsa. Waduh. Tantri datang ke Hindia Belanda yang memang saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda yang dikenal dengan Hindia Belanda. Tantri sebelum datang ke Tanah Dewata, Tantri singgah dulu di Batavia. Tantri tiba di Batavia usai berlayar berbulan-bulan melalui beberapa persinggahan, mulai dari Afrika, India, Hong Kong, China, Semenanjung Malaya, dan Sumatera. Keberaniannya meninggalkan segala gemerlap Hollywood membuat heran para pejabat Belanda yang ditemuinya di tempat ia harus mengurus dokumen dan penginapan. Waduh, ternyata ada artis Hollywood. Ternyata ada petinggi-petinggi Hollywood ya yang nyasap, waduh ya, yang nyasap ke Hindia Belanda pemirsa. Belanda pun heran pemirsa. Itulah jiwa petualangan Tantri pemirsa. Ia tiba di pelabuhan Tanjung Priuk dan berkeliling Batavia. Tantri takjub dengan pembangunan gedung dan hotel di sepanjang kanal Molenvliet seperti Hotel des Indies, des Galeries, des Nederlander, the Koningsplein, atau yang sekarang kenal dengan lapangan Gambir atau stasiun Gambir pemirsa. Hingga istana Gubernur Jenderal yang saat itu berada dalam kekuasaan Bonifacius Cornelis de Jonge. Ya, waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda adalah Cornelis de Jonge pemirsa. Untuk menuju Bali, ia membeli kendaraan kecil yang akan menemani pertualangannya melintasi jalur pantai utara menuju Banyuwangi. Ya, artinya Ketut Tantri ini berkendara menggunakan mobil dari Batavia sampai Banyuwangi pemirsa. Ya, konon katanya 3 hari sampai ke Banyuwangi. Waduh. Lalu menyeberang dengan kapal laut yang akan berlabuh di Bali. Ia sempat berdebat dengan pegawai hotel asal Belanda ketika tiba di Denpasar saat mengungkapkan niatnya untuk berbaur dengan masyarakat lokal. Pegawai menganggap derajat orang kulit putih akan turun ketika hal itu dilakukan oleh Tantri. Tantri sempat dilarang tidak boleh bergaul dengan orang lokal atau warga pribumi karena Tantri ini adalah orang bule pemirsa. Nanti takutnya derajat bule, derajat orang-orang Belanda, orang Eropa akan jatuh bila berbaur dengan orang pribumi. Namun Tantri tak menghiraukan pemirsa. Waduh. Empatinya muncul terhadap rakyat Bali dan perjuangan rakyat Indonesia secara umum pada momen tersebut. Waduh. Ia mulai membenci sikap dan kebijakan supremasi kulit putih orang-orang Belanda yang rasisme. Dari sikap rasisme orang Belanda itulah maka Tantri muncul rasa empati terhadap bangsa pribumi, terutama warga Bali pemirsa. Tantri mengendarai kendaraan ya mobil keliling-keliling Tanah Dewata, mendaki gunung ya, melewati lembah ya, melewati pantai, melewati desa adat dan juga melewati banyak tempat ya. Ya, konon katanya Tantri ini mengendarai mobil sampai bensinnya habis pemirsa. Waduh. Di mana bensinnya habis di situ Tantri akan tinggal pemirsa. Waduh. Tantri berjanji jika mobilnya berhenti di suatu tempat karena kehabisan bensin, maka disitulah saya akan tinggal pemirsa. Ketika berkendara ya, tiba-tiba bensinnya habis pemirsa, tepat di depan sebuah bangunan. Ya, pandangan Tantri bangunan ini adalah pura pemirsa. Waduh, akhirnya Tantri pun turun. Namun ternyata bangunan ini bukan pura pemirsa, tetapi istana raja. Waduh. Istana Raja, tepatnya Istana Raja Bangli pemirsa ya. Mungkin dengan berkendara Tantri pernah ke Penglipuran pemirsa. Waduh. Istana Raja Bangli. Jadi Tantri berhenti tepat di depan Istana Raja Bangli, Kerajaan Bangli ya. Salah satu kerajaan di Tanah Dewata pemirsa. Ternyata mobil Tantri kehabisan bensin tepat di depan sebuah istana raja pemirsa. Oleh karena itu ya para warga dan juga penggawa serta
warga-warga atau pejabat yang ada di istana tersebut ya olokok dalam bahasa Indonesia itu ya melongok pemirsa. Ini ada mobil datang pemirsa, yang turun bule pemirsa. Waduh, ini bule mau ngapain nih berhenti di depan istana raja. Waduh. Kedatangan tantri di depan istana raja ini mirip-mirip dengan cerita Cinderella pemirsa. Cinderella yang berasal dari Eropa Utara ya, yang nyasar ke tanah Dewata pemirsa. Nasib baik kemudian membawanya ke istana Raja Bali setelah mengitari hutan dan pegunungan. Dalam bukunya disebut nama raja yang menyebutnya adalah Anak Agung Gede dan nama putranya ialah Anak Agung Nura. Sejumlah sumber menyebut bahwa ia menyamarkan nama asli sang raja. Sang raja tersebut menyamarkan identitasnya pemirsa. Hans Hagerdal, sejarawan dari School of Culture Science Linnaeus University de Paxio, Swedia menyebutkan, bener gak nyebutnya nih Paxio? Menyebutkan bahwa Anak Agung Gede adalah tokoh yang sama untuk Raja Bangli, I Dewa Gede Tamam. Sedangkan Anak Agung Nura merupakan keponakan raja yang memiliki nama Anak Agung Gede Oka, bukan anak raja sebagaimana disebut dalam buku Tantri. Jadi artinya Tantri ini datang ke istana dan disambut oleh Raja Bangli pemirsa. Ketika mobilnya mogok, akhirnya ia perlahan masuk ke dalam istana atau pura tersebut ya, puri tersebut. Lalu ia bercengkrama dengan warga setempat yang tinggal di bangunan tersebut. Nah, akhirnya ya pemilik puri tersebut ya alias sang raja mengangkat Ketut Tantri sebagai anak angkatnya dengan nama Ni Ketut Tantri pemirsa, sebagai anak keempatnya. Waduh. Jadi Ketut Tantri ini adalah wanita beruntung pemirsa ya, healing-healing ke tanah Dewata, tiba-tiba diangkat menjadi anak angkat sang raja pemirsa. Waduh. Ayah angkatnya atau sang raja Bangli yang memberi nama Ketut Tantri adalah nama yang diberikan kepada Muriel Stuart Walker, seorang wanita Skotlandia yang menetap di Bali dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ketut dalam bahasa Bali artinya anak keempat, dan Tantri berasal dari nama Tantri Kamandaka, seorang tokoh dalam legenda kuno pemirsa. Kalau berbicara tentang Kamandaka ya, ini mirip-mirip cerita legenda di Purwokerto pemirsa ya, di Banyumas dan juga Ciamis yang dikenal dengan Ciwanara pemirsa. Dalam perjalanan hidup selanjutnya ia menyamarkan nama asli sang ayah angkat sehingga tidak ada yang mengetahuinya, padahal ayah angkatnya adalah seorang raja di kerajaan Bangli pemirsa. Ketika di Bali dia banyak berdiskusi dengan Pangeran Anak Agung Nura, anak Raja Bangli. Anak Agung Gede Pangeran Nura menimba pendidikan di Belanda dan Jerman selama beberapa tahun. Topik bahasan yang menjadi kesenangan keduanya berpusat pada dunia politik. Tantri tinggal di Bali dari tahun 1934 sampai Jepang mendarat di tanah Dewata pemirsa. Pada era pendudukan Jepang, Tantri bergabung dengan gerakan bawah tanah dan kelompok mata-mata di Surabaya untuk mengetahui siasat serta rencana Jepang. Ia berkeliling kota, bergaul dengan berbagai kalangan, juga belajar bahasa Jepang. Semua dilakukannya untuk mengumpulkan informasi mengenai Dai Nippon. Kemudian ia ditangkap oleh Kampetai saat tengah tidur di pagi hari dan diseret ke penjara di Kediri sebagai tawanan Jepang. Di sel ia diintimidasi dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketut Tantri sempat dibebaskan setelah 3 minggu di penjara tanpa alasan dan dikembalikan pulang ke Surabaya. Namun ia ditangkap kembali setelah diduga menjadi mata-mata sekutu karena dokumennya yang berkebangsaan Amerika Serikat ditemukan. Waduh. Karena beliau adalah aslinya dari Inggris yang pernah tinggal di Amerika dan mempunyai dokumen warga negara Amerika, akhirnya Jepang pun mencurigai bahwa beliau adalah mata-mata sekutu. Waduh, akhirnya Ketut Tantri ini ditangkap kembali pemirsa. Tentara Jepang terus menginterogasinya
tetapi ia bergeming hingga siksaan demi siksaan kembali didapatkan, menurunkan berat badannya yang nyaris mendekati 30 kg. Waduh. Ya, dengan siksaan Jepang tersebut, ya Ketut Tantri tetap bergeming pemirsa. Waduh, itulah sang Viking pemirsa. Ia menetap di sel tersebut selama 2 tahun sampai akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Ambarawa di Semarang karena kondisinya terus menurun. Itu terjadi menjelang kekalahan Jepang tahun 1945. Mereka enggan melihat warga Amerika Serikat menderita karena akan memperburuk keadaan ketika pasukan sekutu tiba di Surabaya. Waduh. Jadi ketika Jepang sudah kalah ya, maka Ketut Tantri ini yang tadinya di sel tahanan yang sangat kejam, konon katanya WC-nya itu ya sangat buruk dan berbau pemirsa. Akhirnya Ketut Tantri dipindahkan ke rumah sakit ya untuk diobati, karena kan Ketut Tantri ini aslinya adalah warga negara, dalam dokumen warga negara Amerika pemirsa. Takutnya nanti Jepang yang sudah kalah perang akan diadili gara-gara Ketut Tantri pemirsa. Ketika Tantri dibawa ke rumah sakit, di sanalah dia mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Bung Tomo, ya salah seorang pahlawan di arek-arek Surabaya, mengetahui keberadaan Ketut Tantri. Pahlawan asal Surabaya itu juga mengetahui cerita Tantri dan keteguhan hatinya membela Indonesia. Maka dari itu Bung Tomo berserta tentara Indonesia dan laskar-laskar pemuda Surabaya ya membebaskan Tantri dari belenggu Jepang. Akhirnya Tantri pun dibebaskan oleh para pemuda Surabaya, oleh tentara Indonesia Surabaya ya, Badan Keamanan Rakyat Surabaya pemirsa. Memasuki September 1945, Tantri pun dibebaskan oleh para pemuda Surabaya. Ketika kesehatannya mulai membaik, pilihannya disodorkan oleh tentara Republik kepada beliau, yaitu kembali ke Amerika Serikat dengan pengawalan hingga selamat oleh tentara Republik Indonesia, atau memilih bergabung bersama kami dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk mengusir penjajah. Waduh. Jadi Tantri ini diberi pilihan loh. Tantri mau pulang atau ingin berjuang dengan kami. Waduh. Kalau ingin pulang ke Amerika, kami akan mengantarkan dengan selamat sampai tujuan. Tapi kalau ingin berjuang, ayo kita berjuang. Akhirnya apa jawaban Tantri? Tantri memilih bergabung dengan para pejuang. Padahal kan beliau warga negara asing pemirsa. Akhirnya ia menulis kolom di berbagai koran dan menyiarkan berita di radio pemberontak Surabaya dalam berbahasa Inggris ya. Dari sini ia mendapatkan julukan sebagai Surabaya Sue. Waduh. Ya, julukan Surabaya Sue yang artinya penggugat dari Surabaya oleh pendengar dan wartawan asing. Berkat Tantri lah maka ya perjuangan Republik Indonesia disebarluaskan lewat radio dengan menggunakan bahasa asing pemirsa. Karena sejatinya Tantri ini adalah seorang jurnalis juga pemirsa, seorang jurnalis, seorang penulis pemirsa. Waduh. Dengan keahlian penulis dan jurnalis inilah maka Tantri menyebarkan berita proklamasi sekaligus berita perjuangan ke seluruh dunia pemirsa menggunakan radio dengan berbahasa Inggris. Miss Deventry, nama samarannya yang tertera pada Surat Kabar Rakyat edisi November 1945. Jadi Tantri selain menyiarkan lewat radio juga menulis dalam koran-koran pemirsa yang menggunakan bahasa Inggris. Ia melampiaskan kekesalannya pada militer Inggris dan Belanda yang memanfaatkan pasukan sekutu sebagai jaminan keamanan di Surabaya. Kemarin kamu merayakan Thanksgiving Day, aku tak bisa ikut gembira karena aku ada di tengah mereka yang dengan darah dan air mata sedang berjuang mati-matian menuntut rahmat yang sudah kamu perdapat. Itu tulis Tantri dalam surat kabar tersebut. Pertengahan tahun 1946 saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta, Tantri ditempatkan di kantor Kementerian Pertahanan dan sempat menjadi agen untuk menjaring kelompok-kelompok yang berkhianat kepada Indonesia. Waduh.
Jadi Tantri juga ya menjadi mata-mata untuk negara Republik Indonesia pemirsa. Tantri mulai dekat dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Bahkan pada kesempatan lain ia tak sadar pernah satu mobil dengan Tan Malaka. Beliau juga sering ditugaskan secara ilegal ke Singapura dan Australia untuk menggalang dana dan dukungan solidaritas internasional. Salah satu misinya adalah mendukung Serikat Pekerja di Australia agar terus melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda. Pada satu kesempatan ia pernah menuliskan pidato Bung Karno dalam bahasa Inggris yang akan disampaikan dalam siaran radio Voice of Free Indonesia di Yogyakarta. Ketika pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta, ia pun bergabung dalam penyiaran di Voice of Free Indonesia era tahun 1946 sampai 1947, dan ia dilaporkan pernah menjadi mata-mata yang berhasil menjebak sekelompok pengkhianat. Mara bahaya senantiasa mengincar Ketut Tantri, sementara ketenaran dan kerelaannya untuk berkorban dan membuatnya menjadi rebutan sejumlah faksi politik. Waduh, diperebutkan ya. Ia diutus oleh pemerintah Indonesia ke sebuah konferensi pers yang dihadiri wartawan dan koresponden kantor berita dan media massa asing untuk mengisahkan bagaimana rakyat begitu semangat mendukung perjuangan kemerdekaan. Berbeda dengan propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintah Soekarno-Hatta tak mendapat dukungan. Tantri juga pernah tetapi berkat Tantri lah ya, berita bahwa rakyat Indonesia mendukung pemerintah Soekarno dan Hatta bahkan berkobar sampai ke luar negeri pemirsa. Tantri juga pernah dikirim ke Singapura dan Australia dalam rangka menggalang solidaritas internasional. Tanpa visa ataupun paspor dan dengan hanya bermodal kapal tua yang dinahkodai seorang pria berkebangsaan Inggris, ia berhasil lolos dari blokade Belanda dan sampai ke Singapura, bahkan sampai ke Australia pemirsa. Dari Singapura ia bergerak ke Australia demi menggalang dana dan melakukan propaganda. Ia berhasil mempengaruhi para pegawai berkebangsaan Indonesia di Australia untuk berdemonstrasi ya, termasuk juga kepada mahasiswa untuk berdemonstrasi terhadap perwakilan pemerintah Belanda di negeri Australia tersebut. Gara-gara Ketut Tantri, 6 kapal perang Belanda yang berlabuh singgah di Brisbane, Australia pada tanggal 25 September 1945 ya, itu mendapatkan sebuah masalah yang dikenal dengan peristiwa Black Armada pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya ketika kapal perang Belanda yang 6 ini ya akan pergi ke Indonesia untuk merebut kembali Indonesia. Nah, sebelum sampai ke Indonesia, kapal perang ini singgah dulu di Brisbane, Australia. Ketika singgah di Brisbane, Australia, para mahasiswa, para pekerja, para pegawai pelabuhan yang notabene adalah pendukung kemerdekaan Indonesia yang telah dipengaruhi oleh Ketut Tantri mulai mengadakan aksi boikot pemirsa, sabotase pemirsa, di mana para pekerjanya enggan untuk bongkar muat pemirsa. Gara-gara aksi boikot itulah maka kapal perang Belanda terhambat berbulan-bulan di Brisbane, Australia pemirsa. Waduh. Ya, berkat Tantri lah maka Belanda terhambat ya kapal perangnya di Australia pemirsa. Selain itu berkat Tantri lah para mahasiswa ya berdemo di kantor pemerintahan supaya Australia mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Akhirnya aksi Ketut Tantri ini didukung oleh kaum buruh Australia. Kaum buruh Australia yang dikenal dengan Partai Buruh Australia ya simpati kepada bangsa Indonesia berkat lobi-lobi diplomasi Ketut Tantri pemirsa. Aksi boikot di Australia ini dilatari protes terhadap tindakan Belanda yang mengklaim kendali Indonesia yang baru saja merdeka. Pemboikot berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949 yang terjadi di banyak pelabuhan di Australia. Serikat Pekerja Maritim Australia menolak menangani barang-barang yang diangkut ke kapal-kapal Belanda, apalagi kapal perang Belanda, terutama untuk kebutuhan militer. Aksi boikot kemudian melebar pada transportasi udara, perdagangan, layanan jasa, dan pengiriman.
Joris Ipen, sutradara sekaligus komisaris film Hindia Belanda dalam film dokumenter Indonesia Calling tahun 1946. Ya, film dokumenter yang menggambarkan bahwa di Australia ada pemboikotan ya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Menggambarkan boikot di Australia secara aktif didukung oleh para pekerja Asia, terutama pekerja dari Indonesia, India, dan China, pemirsa. Waduh, orang China dan India pun simpati kepada kemerdekaan Indonesia. Aksi ini melibatkan setidaknya 31 serikat pekerja di berbagai wilayah pelabuhan, serta berhasil mengembargo sekitar 1.500 kapal dagang dan militer milik Belanda, termasuk 2 kapal pasukan Inggris yang hendak diberangkatkan ke Indonesia. Pada tahun 1946, seorang perempuan asing yang lama menetap di Bali melakukan perjalanan ke Australia guna mengabarkan situasi terkini di Republik yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia melakukan diplomasi dan berhasil mendapatkan dukungan dari Serikat Pekerja Australia untuk tetap melakukan boikot terhadap Belanda yang dikenal dengan gerakan Black Armada. Aksi boikot tersebut merupakan salah satu boikot maritim terbesar di dunia. Karena sering dikonfrontasi dengan pihak imigrasi, perempuan ini biasa melakukan perjalanan secara ilegal dengan berbagai nama samaran seperti Tanseri, Penin, Osterman, Depentri, Maxine, Yosi, Panen, Penisa, Soloseli, Molly, McTapis, dan sebagainya. Sementara The New York Times edisi 9 Oktober 1960 memanggilnya Surabaya Sue, Menik Yanke Matahari, waduh, dan semua mengenalnya sebagai Ketut Tantri, sebuah nama pemberian Raja Bali. Tahun-tahun berikutnya ia menggambarkan kondisi Republik melalui corong-corong siaran radio berbahasa Inggris. Kontribusinya semakin memperkuat aksi pemogokan di pelabuhan-pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal Belanda. Perannya saat itu kemudian menjadi awal hubungan persahabatan Indonesia-Australia. Akhirnya ya Partai Buruh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia berkat lobby diplomasi Ketut Tantri, pemirsa. Australia yang sejatinya teman Belanda ya, akhirnya Australia berbalik arah, waduh, mendukung kemerdekaan Indonesia. Berkat peran Australia, kelak Australia menjadi jurut penengah ya dalam konflik Indonesia Belanda. Bahkan akhirnya Australia pun ya mendukung kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Jadi seandainya kalau tidak ada Ketut Tantri ya, mungkin perjuangan bangsa Indonesia akan sedikit terhambat, pemirsa, atau mungkin ya tidak akan berhasil, pemirsa. Berkat ketantrilah dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Berkat tantrilah ya teman baik Belanda, Australia yang selalu mendukung kebijakan Belanda akhirnya berbalik, pemirsa ya, mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa. Waduh. Peran Australia itu banyak ketika perang kemerdekaan ya. Dari bantuan bahkan juga penengah, pemirsa. Berkat Australia juga ya PBB turun tangan untuk membantu kemerdekaan Indonesia, menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda, pemirsa. Jadi artinya berkat Ketut Tantri lah ya dunia internasional itu membantu kemerdekaan Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Australia ini unik ya. Awalnya Australia ini adalah pendukung sejati kebijakan Belanda, pemirsa. Sejak masa Hindia Belanda ya sampai ya sekarang kemerdekaan Indonesia. Namun ketika Indonesia merdeka akibat ahli lihainya Ketut Tantri, Australia berbalik mendukung kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda, tahun 1950 ia menjadi pegawai di Departemen Penerangan sebagai wartawan. Atas pengabdiannya itu ia diganjar bintang Mahaputra Nararya pada tahun 1998. Ketut Tantri wafat pada tanggal 27 Juli 1997 di sebuah panti jompo di Sydney, Australia. Abunya disebar di Pantai Kuta setelah upacara pemakaman dengan peti berbalut merah putih berhiaskan ornamen Bali sebagaimana wasiatnya.
Namanya tak banyak dikenang dalam buku-buku sejarah sebagaimana ia tuturkan dalam memoarnya. Mungkin saja orang Indonesia akan melupakan diriku apabila negara itu sudah benar-benar merdeka. Kenapa tidak? Aku kan hanya ombak kecil di tengah alun banjir semangat kemerdekaan Indonesia. Ketut Tantri tetap dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia meskipun beliau adalah seorang Viking yang berasal dari Eropa, pemirsa.